Pada episode lalu kita telah membahas tentang simbol, musik, dan tahun liturgi. Kini kita tahu bahwa simbol merupakan sesuatu yang mengandung maksud tertentu. Sedangkan musik merupakan satu bentuk ungkapan simbolis dari perayaan gereja yang menjadi ungkapan aktif umat. Lalu, tahun liturgi merupakan simbol liturgi yang merayakan misteri gereja atau karya keselamatan Allah dalam peredaran tahun. Teman-teman, sekarang kita memasuki masa Prapaskah. Dalam masa ini, kita diajak untuk memiliki intensi pantang dan puasa. Pantang dan puasa menjadi sarana kita untuk menyiapkan diri merayakan misteri keselamatan Allah kepada manusia. Hanya saja, dalam menjalani pantang dan puasa tersebut, seringkali kita digoda untuk menikmati sesuatu yang menjadi intensi pantang dan puasa. Misalnya, kita pantang jajan. Ketika berada di luar rumah, kita tergoda untuk jajan. Nah, teman-teman, dalam situasi inilah hati nurani kita menjalankan perannya. Episode keris kali ini, kita akan membahas tentang hati nurani. Lalu, bagaimana kita melatih hati nurani kita? Selamat datang di Keris, Katekese Ringkas. Konten yang mungkin membuat kamu semakin CTM. Cerdas, tangguh, dan misioner. Hati nurani. Hati nurani memiliki dua pemahaman umum. Yang pertama, hati nurani merupakan kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang jahat dalam diri seseorang. Jadi, hati nurani menggerakkan seseorang untuk berbuat baik dalam berbagai keadaan dan menghindarkan yang jahat. Dalam pemahaman ini, hati nurani menunjukkan karakteristiknya yang bersifat personal. Yang kedua, hati nurani merupakan tempat Allah menyatakan dirinya dan berbicara kepada masing-masing pribadi. Di bagian kedua ini, hati nurani bersifat adipersonal atau transenden, yang artinya ada dari hati nurani yang berasal dari luar diri manusia, yakni suara Allah. Manusia tidak dapat melawan atau menolak hati nurani, sebab hati nurani selalu mengarahkan setiap pribadi bertindak demi kebaikan, bukan malah mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Siapapun yang meremehkan hati nurani, mengabaikannya, menggunakan pemaksaan, ia melanggar martabat dari hati nurani itu sendiri. Artinya, dengan adanya hati nurani, masing-masing pribadi dikaruniai kemampuan pribadi untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, teman-teman, hati nurani sebenarnya bisa dilatih dan dibiasakan, karena hati nurani memang menjadi kemampuan yang dimiliki manusia. Ada 3 langkah dasar dalam melatih hati nurani. Yang pertama, pertimbangan. Nah, dalam hal ini, kita harus menyadari realitas diri dan segala kemungkinan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita menyadari diri, kemudian kita mencari, mengumpulkan, dan mempertimbangkan informasi-informasi yang kita dapatkan. Hingga akhirnya, kita dapat menetapkan suatu pilihan yang baik. Yang kedua, keputusan.
Setelah kita menetapkan pilihan kita dengan baik dan matang, maka kita harus menentukan apa yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak hati nurani kita. Tahap ketiga ialah tindakan. Jika keputusan itu telah diambil dan sesuai dengan kehendak hati nurani kita, maka pilihan tersebut dapat diwujudkan dalam tindakan-tindakan konkret kita. Terima kasih telah belajar bersama di Keris Katekese Ringkas. Semoga kamu semakin CTM, cerdas, tangguh, dan misioner. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Selamat berjumpa kembali di episode selanjutnya.